Biar makan, jadi biar orang temen tahu nih, bisa buktiin. Nah, biar dia makan dulu ya, sambil kita akan bahas bersama Mas Aris tentang brokoli dan kol. Oke. Mas Aris, kita kan udah ditempelin seperti brokoli dan kol. Habis itu dia makan. Nah, fungsinya apa sih Mas Aris? Brokoli sama kol? Ya. Jadi gini, di mana ya? Di Google ada sih sebenarnya cerita bahwa brokoli sama kol ini ada fungsi yang namanya hormon testosteron. Gue boleh makan dikit ya? Boleh. Boleh, awas minor lu. Ntar dulu. Udah subscribe belum? Subscribe dulu, berlanjutan lagi. Ya, subscribe dulu. Nah, balik lagi, kita bahas seputar konslet bersama Excellent Bear. Nah, Mas Aris. Mas Aris. Tuh dia guys, Mas Aris. Masih di sini. Gua nggak suruh pulang dulu karena masih banyak harus dikasih tahu untuk teman-teman gua di rumah atau teman-teman subscriber gua nih. Oke, Mas Aris. Siap. Masih semangat ya? Masih lah. Untuk subscriber kita nggak ada yang gas terus. Gas. Yang penting subscriber kita paham ya. Dan bisa melakukan di rumah. Ya, betul. Oke, Mas Aris, karena di video Mas Aris tersebut itu kan cyanida adalah seperti teori menjelaskan pakailah kol, saya ada brokoli dan kol. Benar ini sayurannya? Benar. Nah, di sini kita kontennya Mas Aris mempraktekkan. Biar teman-teman yang udah nonton videonya Mas Aris mungkin bisa melakukan di rumah. Dan ini bahannya tadi, ini bahan sih, gue juga bingung dah, belum lihat ya. Masuk. Asli. Makasih ya. Jadi pasti harus kelar guys. Kalau nggak kelar, gue nggak suruh pulang ke Jogja. Oke, Mas Aris, ini gimanakah cara ngasih si kol dan brokoli dan kolnya tadi? Oke. Mau apa dulu nih? Kita potong dulu ya. Kita potong dulu guys. Jadi sepotong semana nih? Ini aja Om, daripada yang mana? Yang mana sih? Jadi gini aja, daripada pusing-pusing kan. Daripada pusing-pusing, mendingan petek. Ini kan ada satu bagian nih. Biasanya kayak gini doang nih. Jadi segini nih, gua makasih. Nah, jadi perlu banyak-banyak. Jadi yang kayak gini petek aja gitu. Iya. Oke. Simpel banget. Oke. Terus ya tinggal masukin gini Om. Jadi ya nggak usah dibuat pusing ya. Ya, dimasukin. Masukin kan ini bisa diselipin ke sini. Udah gini doang. Nah guys, lihat guys. Jadi gini ya. Tuh. Nah, di sini jadi pakainya segini aja, nggak usah banyak-banyak. Boros. Gini aja ya. Mahal brokoli. Oke. Nah, kemudian si kolnya tadi sama ya. Ini seperti kita make apa namanya? Bukan makan. Ngasih EF seperti timun sama aja sebenarnya. Jagung ya. Misalnya ini agak jelek ya, mungkin yang jelek bisa dikupas ya, tapi nggak usah banyak-banyak nih, segini aja. Gitu aja. Tinggal selipin digulung gini, terus selipin di sini atau pakai cantelan apa boleh sih, bebas. Kalau aku sih kayak gini aja, nggak usah pusing-pusing. Terus biasanya aku untuk bahan yang masih single nih, ya dipakainya seminggu 2 kali 3 kali. Oke. Udah simpelnya kayak gitu. Mas Aris, ini kan udah tahu kita caranya ya, dan ini brokoli dan ini kol putih ya. Nah, kemudian nggak bersih aja Mas Aris ya? Enggak, maksudnya biar makan. Biar gitu. Makan, oke. Takutnya dia masih kagok ya, panik ya. Hitung aja kali Bang ya? Ya. Terima kasih. Biar makan, jadi biar orang temen tahu nih, bisa buktiin. Nah, biar dia makan dulu ya, sambil kita akan bahas bersama Mas Aris tentang brokoli dan kol. Oke. Mas Aris, kita kan udah ditempelin seperti brokoli dan kol. Habis itu dia makan. Nah, fungsinya apa sih Mas Aris?
brokoli sama kol. Ya. Jadi gini, di mana ya? Di Google ada sih sebenarnya cerita bahwa brokoli sama kol ini ada fungsi yang namanya hormon testosteron. Gue boleh makan ini dikit ya? Boleh, awas minor lu. Oke. Ada hormon di kopi situ sama kol itu kalau diselidiki boleh cek di Google ya daripada pusing. Daripada nanti faktanya tak kasih deh, nanti tampilin ya di sana ya. Di data aku kirim lewat BA. Jadi di kopi situ ada brokoli sama kol, itu fungsinya untuk menaikkan hormon testosteron dari dalam. Jadi fungsinya merangsang organ tubuh yang memproduksi hormon testosteron untuk memproduksi hormon testosteron yang lebih kencang lagi. Nah, ketika kol sama brokoli ini fungsinya untuk naikin itu, dia ada fungsi yang hebat dibanding sayur lain. Mungkin kayak jahe itu juga testosteron, kayak beberapa sayur yang aku selidiki, kayak delima itu juga testosteron. Cuman ada yang beda di kol sama brokoli. Selain dia menaikkan hormon testosteron, dia bisa menurunkan kadar estrogen. Jadi di tubuh manusia atau burung. Ntar dulu. Udah subscribe belum? Subscribe dulu, berlanjutan lagi. Iya, subscribe dulu. Iya. Oke, Mas Anir, lanjut. Jadi di brokoli sama kol ini cakepnya apa? Di dalam tubuh manusia itu ada manusia atau burung ya sama aja. Ya boleh diselidiki di burung lah. Kita ngomongin burung aja deh. Testosteron tapi bukannya buat laki ya? Iya, hormon jantan. Hormon jantan kan? Nah, iya sebutin dulu ya. Okay. Testosteron itu hormon jantan. Kalau estrogen itu hormon betina. Estrogen. Nah, makanya yang terjadi adalah kita nggak mendahului, tapi kita belajar benar ini ya. Secara ilmiah. Secara ilmiah ya. Bisa dicari, dicek di Google atau dimanapun literatur ada semua. Oke. Nah, di dalam tubuh manusia atau burung, kita ngomongin burung lah, oke ya. Kita ngomong di dalam burung itu ada 2 jenis hormon, walaupun itu burung itu jantan atau betina. Di jantan ada hormon testosteron, ada estrogen. Di betina juga ada hormon testosteron, ada juga hormon estrogen. Walaupun burung itu jantan, dia bukan berarti nggak ada hormon estrogennya. Ya. Makanya sering terjadi ketika orang itu kebanyakan, orang laki-laki itu kebanyakan hormon estrogen, yang terjadi melambai. Kalau di burungnya? Di burung mungkin dia nggak kelihatan dominan ya. Oke ya. Nah, jadi bedanya kayak gitu. Jadi dia nggak jadi dominan ketika tidak ada kadar testosteron. Nanti ada penelitian dikatakan di burung pipit beralis, di penelitinya dokter kehewanan, dia meneliti tentang burung pipit beralis, namanya Cornelia Ford. Itu dia menyelidiki tentang ternyata hormon testosteron ini mempengaruhi keseringan burung atau kegacoran burung berkicau. Ketika kadar hormon testosteronnya tinggi, ya, burung itu akan semakin gacor. Jadi inilah kenapa saya kasih istilahnya kopi sama kol. Di situ ternyata ada penelitiannya. Dan ketika hormon testosteron dia tinggi dan semakin bagus, semakin tinggi, dia akan melompat ke crack, istilahnya kalau di cerita di penelitian itu ke crack, ke pitch yang lebih rendah atau lebih tinggi. Bicara pitch itu kan pitch control gitu ya. Pitch control. Bicara nada. Iya, nada ya. Makanya disebut minor. Sebenarnya kata minor itu didapat dari, menurut aku loh, minornya burung itu dapatnya dari brokoli sama kol ini karena hormon testosteron yang lebih tinggi. Nanti penyajian penelitian akan aku kasih sama Om, ditampilkan di frame supaya teman-teman tahu inilah hasil penelitiannya. Jadi fungsi hormon testosteron ada 3. 1, hormon testosteron itu fungsinya untuk libido seks, salah satunya untuk birahi, tapi dia tidak terlalu tinggi. Oke. Yang kedua, dia fungsinya untuk otot, perkembangan otot dan tulang. Makanya ketika orang-orang bermain, istilahnya orang-orang binaragawan tuh, kadang-kadang suka injeksi hormon kan, itu hormon testosteron nih, untuk ngembangin otot sama tulang. Dan rata-rata yang coba ya Om lihat ya, ketika selalu diinjeksi kadang-kadang, maaf ya, testisnya kecil, jadi kecil, atau mungkin dia jadi mandul. Nah, sebenarnya apa? Kenapa kok jadi mandul? Ketika dikasih hormon jadi lewat injek, resikonya besar sekali. Kenapa kok besar kayak gini? Gambarnya kayak gini. Hormon testosteron jadi dimasukin ke mulut. Alat yang reproduksi dari dalam ini kan nggak kerja karena udah ada hormon jadi di dalam situ.
Jadi nggak perlu dari hormon dari dalam tubuh kan? Iya benar. Kalau mesin yang gerak ini terus untuk memproduksi hormon ini ternyata disuruh berhenti bekerja, Iya. nggak pernah hanya dikasih hormon jadi terus. Kalau ini kan perangsang bentuknya kalau Perangsang, brokoli sama iya. supaya ini kerjanya tambah kenceng. Ketika dia bekerja nggak pernah bekerja dan berhenti, dan dia akan mengecil. Kalau dia mengecil, dia nggak produksi lagi hormon testosteron. Akhirnya mandul. Iya. Jadi ini sangkutannya ke sana. Makanya tidak disarankan untuk memberikan hormon testosteron jadi untuk ke burung. Kalau apalagi kalau injeksi yang berlebihan. Aku pernah nyoba soalnya 2-3 tahun yang lalu, injeksi yang berlebihan itu berbahaya menurut aku. Sehingga burungnya nggak bunyi malah. Jadi efek yang ke si burung Jadi nggak bunyi kalau misalnya pakai suntikan. Tapi kalau dirangsang dengan kol, yang dirangsang dari dalam Iya. hormon testosteron yang dari dalam ini alat produksinya ini dirangsang supaya dia mengeluarkan kadar hormon testosteron gitu loh. Dan ini penelitiannya real loh, bukan hoax. Penelitian ini dari luar negeri, penelitian dari Cornelia Vogt ini nanti boleh dicari di Google. Mbak Google itu paling lengkap dan ini fakta data bukan hoax gitu. Dan Mas Aris pun sudah membuktikan di rumah ya. Ya sudah membuktikan nggak cuma aku. Berapa ekor jadi gara-gara ini? Wah banyak Banyak jadi, jadi nggak cuma aku yang udah membuktikan di ya, Arka pun. Karena kebetulan Mas Kiki Jogi Gelisah ini sering main ke tempat saya. Dia kebetulan lihat aku lagi motongin kol, dia tanya, aduh, ketahuan. Ini kan di konten sampai kan di viral nih. Orang Iya, lagi mungkin viral. nggak banyak banget yang tahu kayaknya. Sebenarnya sudah ada yang tahu. Sudah ada. Jadi sebenarnya dulu tuh sering Tapi banyak sampean settingan pakai kol sama brokoli. Cuman mereka tuh karena nggak yakin, mereka mau pakainya setengah-setengah dan mereka sebenarnya udah tahu itu gacor sekian persen tapi nggak diberitakan keluar. Dan akhirnya meledak sekarang karena aku nyajiin bahwa ini kandungannya apa, terus ini ada penelitiannya. Dan sampai punya YouTube, jadinya ada wadah untuk penyampaian orang nyimak ya. Oke. Jadi minor pun bisa dari sini ternyata. Nanti aku kasih buktinya. Dengan proses yang kita lakukan dengan perawatan yang seperti tadi. Oke.